يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala panjatkan atas karunia dan hidayah serta rahmatnya pada kita semua. Salam dan salam saya panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya semua. Pada kesempatan kali ini kami dari DPC FPHW Karawang, Forum Persaudaraan Hijrah Wasatiyah Kabupaten Karawang, kebetulan saya sendiri Agung Anugrah Jati ya sebagai ketua imam daerah landingan. Terus kemudian di sebelah saya Mas Fahmi Abdillah sebagai bendahara DPC FPHW Karawang. Kau Bahasa juga lebih nggak ada kisrum ke saya. Kalau aku tadi ya, kamu nggak nyebar itu sih apa namanya? Label. Iya, Terus yang ujung ini sekretaris DPC FPHW Karawang. Penerobos desa. Sekarang jadi sekretaris DPC FPHW. Ngeri mas. Jadi kami dari mantan LDI Karawang. Ini saat ini kita akan apa Mas Fahmi? Kita hari ini akan mensobek-sobek ijazah palsu. Ijazah ini sih asli, cuman nilai-nilai yang dicantumkan di situ tuh palsu. Pelajaran-pelajaran yang ditulis di situ yang tidak dipelajari tapi diberi nilai di situ, kita buktikan secara langsung, bisa kita lihat dan langsung kita gunting lalu dibakar. Nah ini ijazahnya ya? Nah ini ijazahnya ini ijazahnya asli. Asli ya? Menurut asli mah nggak guna, ini mah bungkus gorengan. Ini enggak, ini jadi masalah. Ini kan di sini ada tulisannya calon mubalek. Nah ini berarti Mas Fahmi ini sudah mubalek berarti nih? Oh iya, saya dulu sempat tugas di jauh sana. Enggak, ini yang saya mau tanya nih. Untuk mendapatkan ini nih, ya. Ini nih prosesnya gimana? Ini mendapatkan ini nih. Saya mondok dulu di Jakarta dulu. Selama kurang lebih setahun setengah. Udah jadi mubalek. Udah jadi dai. Mondok setahun setengah, jadi dai, bisa menyampaikan. Ini kan tadi mondoknya katanya di mana? Di Jakarta. Nah ini kok ini apa namanya ada Wali Barokah Kediri. Setahu saya ini Wali Barokah Kediri ini markas besarnya sama Bapak Amir. Lagi mau main MUI dulu ya. MUI nyari ke sini. Mana Pak Amir katanya di Wali Barokah. Begitu ke sana nggak ada. Nah ini kamu tuh di sana itu apa di tempatnya markas besar itu atau gimana ini? Ya jelas di markas besarnya, karena kan rumahnya Bapak Imam itu kan di sebelah masjid. Kalau kamu ke sana berarti suka ngeliat orangnya? Suka ngeliat. Apalagi kalau daerahan itu pasti beliau itu nasihat. Kalau pasfiran. Tapi berkali-kali oleh MUI pengen sowan, pengen ketemu, itu nggak pernah bisa hadir ya. Begitu insya Allah yang namanya barang ditonah itu tidak boleh. Bagaimana ini? Amir tapi ditonah ya. Nah ini saya mau tanya ke Mas Fahmi ini. Tadi katanya ijazah ini asli, tapi sebenarnya palsu. Nah, palsunya itu di sini karena ditulis mata pelajaran, ya betul. Nah, tapi sebenarnya tidak dipelajari. Tidak dipelajari. Ini saya bacakan ya. Nilainya bagus loh ini. Kalau Al-Quran materinya 1 Al-Quran, ya bacaan. Ya betul, di sana kami diajarkan bacaan jadi proses itu pondok-pondok mini yang ada di daerah-daerah di luar Kediri. Kalau sudah mumpuni, sudah hafta sudah mangkul 30 juz dengan kitab himpunan berapa ya? Zaman saya dulu 17 kalau nggak salah. Iya. Sekarang mungkin 20 nambah mungkin. Ya kan kita tadi saya dengar kalimat, jadi ingat kalimat mangkul itu definisinya gimana, Dok? Pokoknya yang disebutin guru kita tulis udah gitu aja. Bukan.
Mangkul itu kan katanya harus punya isnad ya, punya guru berguru kan begitu. Iya. Sampai akhirnya ujungnya pada Rasulullah SAW kan begitu. Iya, betul. Konsepnya begitu. Nah, harusnya kalau sebagai murid kan minimal 3 atau 5 guru ke atas paling nggak kan ngerti. Ya, harusnya. Sekarang situ tahu gurunya situ tahu. Guru saya tahu. Yang di Jakarta tahu. Tapi guru saya di Jakarta masih nggak tahu. Gitu ya, guru yang di Jakarta nggak tahu. Jadi rata-rata itu orang LD, orang Jokam selalu ngomong mangkul ya, rata-rata. Begitu dia menerangkan mangkul itu adalah bersanad, ada gurunya. Nah, tradisi seperti ini adalah khas keislaman. Tapi lucunya, begitu ditanya, ya, saya tahu gurunya saya nggak tahu. itu. Nah, kemudian yang kedua, ini tafsir. Bener, tafsirnya tafsir apa? Kalau tafsir itu tidak full ya, hanya setengah-setengah. Kira-kira berarti tafsir. Tafsir nggak artinya. Ngerasa kamu punya tafsir. Lah kamu dari mana coba? Jadi di sana itu prosesnya apabila ada ayat-ayat yang menguntungkan untuk LDI, untuk jamaah, maka pakai tafsir. Ketika ketemu ayat-ayat yang tidak bukan tafsir. Enggak sih. Maksudnya kan kalau definisi tafsir itu memang ada ahli tafsir kan. Iya, betul. Seperti misalkan rujukannya mempelajari tafsir Tobari atau tafsir Jailani atau tafsir Ibnu Katsir kan tafsir itu kan jumlahnya banyak banget. Nah, apakah di sana itu memang diajarkan tafsir seperti itu atau hanya sebenarnya itu dimaknai Quran per kata, kemudian sebenarnya sorogan ya. Habis itu kita menyebutnya keterangan ya. Sebenarnya itu keterangan itu bisa diartikan ya itu hanya terjemah dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia sebenarnya. Ya, betul. Apa cuma seperti itu? Ya, betul, hanya seperti itu. Ya, jadi seolah-olah seperti itu adalah tafsir kan begitu. Padahal itu sebenarnya cuma terjemah. Jadi terjemah dalam bahasa Arab pindah ke dalam bahasa Indonesia. Tapi dulu saya meyakini itu adalah tafsir. Makanya berarti kan ini zong ini kan? Zong. Ini zong ini. Kalau ahli tafsir itu lama banget itu ngaji tafsir, setahun setengah ini. Sama 30 juz. Anak keterangannya ada belajar al-hadis dan mustolah. Nah, kalau belajar al-hadis sih memang betul ada, cuman hanya hadis-hadis yang menguntungkan bagi memperkuat jamaah. Hadis apa ini? Maksudnya kan kutubus sittah itu. Oh, kutubus sittah. Iya, ada, cuman dia tidak menggunakan sarah begitu, hanya seenaknya. Pretelan. Himpunan pretelan. Iya, kitab karangan Nur Hasan itu. Nah, mustolah ini bener apa enggak ini? Nah, itu bohong itu mustolah, tidak ada kami diajarkan mustolah hadis. Sebenarnya kalau belajar hadis aja ini kan urut-urutannya kan hadis itu mempelajari hadis kan itu kan sebenarnya banyak. Ini sebenarnya mempelajari hadis ini juga sebenarnya standarnya adalah terjemah juga kan? Iya, betul. Ya, seperti terjemah nggak bedanya kayak Al-Quran gitu kan? Betul. Nah, dia cuma terjemah aja. Terus ini ilmu tajwid. Kalau ilmu ini belajar lah ya. Iya, kalau ilmu tajwid belajar normati, mimati, yang dasar-dasar. Dasar aja lah. Nah, kalau di luar namanya di MTS sudah belajar. Iya. Hukum non mati ya. Tanggung non mati itu ya. Tuh. Kemudian ini yang nomor 4 ini ilmu faraid. Belajar. Dipelajari cuman tipis-tipis saja karena kan kita udah punya tim faraid dulu ya, jadi tinggal diserahkan. Gampang, asalkan dia bukan jamaah berarti nggak dapat bagian. Gampang rumusnya kok. Iya, rumusnya gampang gitu. Kemudian yang nomor 5, nahwu dan sorof. Nahwu dan sorof ini, aduh gimana, saya juga malu kalau saya diajak tasrifan sama anak-anak yang baru mondok di luar itu, jelas saya nggak bisa, saya juga bingung. Nahwu sorof itu tidak dipelajari di sana itu. Berarti bohong. Nah, berarti ini zong juga bohong. Karena itu kan ilmu Kalau bahasa sekarang hoak lah ya. Itu kan ilmu. Nah, ini yang ke-6 ini, akidah garis miring strip tauhid. Nah, ini benar nggak ini? Ini Akidah dan tauhid ini saya baru mengerti ketika sudah keluar. Ternyata ya akidah itu kan pembeda ya kan. Tauhid mengesahkan Tuhan. Nah, kalau di jamaah ya jamaah neraka nggak jamaah Jamaah surga nggak jamaah neraka. Nah, itu akidah. Nah, itu akidah mereka. Ya, tapi kalau saya dengar dari dari uang jamaah dari Jokang gitu katanya. Iya, astagfirullah. Kawan lalu jadi. Iya. Kita kan kalau mereka memberi klarifikasi ya. Pokoknya kalau ngaji Quran hadis, iku wis niku wis enek tauhid, wis enek fikih, wis enek kabeh pokoknya. Pokoknya ngaji Quran hadis, fikihnya dapet, tauhidnya dapet, Nahwu sorof pokoknya kabeh dapet lah. lengkap. Usul fikih dapet pokoknya semuanya paket lengkap tadi. Orang ngawur itu ngomong kayak gitu. Iya. Jadi berarti ini pelajaran kayak gini nggak ada ya? Nggak ada. Kalau ada pasti dia akan keluar ya. Betul. Kecuali memang dia ini
bahasa politiknya apa ya? Melacurkan diri ke Bapak Imam. Wah, itu apa itu? Baru bener itu keri. Apa ya? Itu. Mementingkan urusan duniawinya dia lah. Oh, ya, karena ingin Iya. mendapatkan sesuatu itu ya. Gitu, iya. Karena kalau dekat mungkin dapat fasilitas apa Iya gitu ya, betul. katanya gitu. Dia takut kehilangan fasilitas-fasilitasnya. Iya. Yang kemudian yang ketujuh ini ada akhlak dan etika. Ada dia. Ada. Cuman ya kalau masalah akhlak etika orang ateis juga punya akhlak, punya Iya. etika. Kalau hablum minanas ya kan Iya. itu mah standar sih. Kemudian yang 8 itu fikih dan usul fikih. Wah, itu Nah, fikih itu berat lagi malah. lah. Jelas pembohongan publik. Nah, ada saya pernah tidak usul fikih dari luar. Bahkan penjenengan begitu dapat ini ya, dapat piagam ini ijazah ya, dapat ijazah ini Bungkus gorengan. Janganlah kasihan lah. Kamu kan ini dulunya ini kalau nggak lulus nangis beneran. Iya, Iya, sih benar. saya masalahnya tahu saya. Ini kan kalau nggak lulus ini bener beneran ya. Walaupun sekarang ya, yang ngelihatnya lucu aja. Nah ini begitu panjenengan dapetin ini baca ini. Nah, kira-kira begitu fikih dan usul fikih itu kepikiran sampai apa ini? Apa makanan atau apa? Ya, dulu juga bingung ini kok ada tulisan-tulisan begini, tapi kan saya nggak peduli lah, yang penting saya bisa lulus ya kan. Padahal di sana tuh tesnya cuma bacaan doang, bacaan dan nguras speed test. Dan bersih-bersih bangunan kayak gitu-gitu aja. Terus ini yang mau diapain ini? Ya ini rencana mau Mau ngelamar kerja atau gimana ya, ini? tidak guna kalau nggak ada skill, Itu nggak ada gunanya. nggak ada guna kalau Katanya bisa. ya itu mah hanya doktrin mereka aja. Yang ada kalau misalnya apa namanya ngelamar pakai kayak gini malah diketawain. Ini kan ada hologramnya itu. Ada hologram. Gampang bikin kayak gini mah di fotokopi yang banyak. Minimal paling nggak bisa nggak kerja ya minimal. Kalau di UB bisa. Oh, di UB bisa. Di UB bisa. Oh, bisa ya. Oke, jadi sekarang gimana Mas? Mau di apa dulu? Gunting-gunting. Digunting dulu. Digunting, dikumpulin, terus dibakar. Nah, Nggak guna kita bagi dua dulu ya. Apa dibikin dibentuk bebas, apa? bebas. Jadi intinya bagi remaja langsung aja. Jadi bagi remaja LDI Ini ijazah ini Angin yang kepasang. iya, sama sekali tidak ada manfaatnya ya. Masih piteng, bayangin angin kepasang. Membuang waktu kalian secara percuma. Ya. Kalian hanya menjadi babunya Bapak Imam. Saya harus bahasa Ya, karena kalian malah akan mendapatkan jariah takfiri ya, dosa takfiri. Waktu kalian terbuang, mondok setahun, tugas minimal dalam Jawa Setahun. tahun setengah. Ya kalau tahun kalau di dalam Jawa 1 tahun, di luar Jawa Setahun setengah. 1 tahun setengah. Itu kalian sekali tugas. Itu kalian sudah 2 tahun, ya. 2 tahun waktu kalian percuma, lebih baik buat kuliah atau kerja atau usaha. Betul. Ya. Terus kemudian juga kalau kalian sampai tugas, kalian akan mendapatkan jariah takfiri, dosa takfiri. Karena kalian harus mendoktrin orang-orang Islam ke paham takfiri. Meyakini kalian harus mendoktrin orang-orang supaya meyakini bahwa Bapak Imam adalah juru selamat. Bapak Imam adalah yang punya kapten surga. Nah, sudah ya? Sudah. Potong. Nah, terus kemudian monggo dibakar. satu nih. Boleh. Apa Sama aja. Dibakar satu-satu. Jadi sebetulnya ya apa yang dilakukan oleh LD itu kebohongan, ya, Ikut-ikut ya saya. kesia-siaan, ya, tidak ada manfaatnya sama sekali. Ini nempelnya di mana tadi? Di sini di asbak. Oh, di asbak. Seperti apa namanya teks daerahan. Bapak kasih aja. Ini ternyata. Jadi monggo bagi rekan-rekan yang mau bakar-bakar, mau divideokan silahkan. Tapi insya Allah nanti kita juga akan berlanjut ya. Masih ada isnad yang perlu dibakar, ya. SK ya. Insya Allah kita perlahan-lahan ya, kita akan bakarin semua hal-hal yang dari LDI. Kalau perlu nanti bendera LDI ya kita bakar. Padahal dulu ini LDI kita bakarin. Padahal dulu siap mati buat LD. Oh iya, dulu nyarinya ini masya Allah, luar biasa. nyarinya ini dulu ini kalau di Kertosono itu tidurnya berapa jam coba? Cuma 4 jam, oh nggak salah sedikit. 2 sampai 4 jam sama ini tuh.
Tapi saya dulu ada caranya cerdik. Gimana? Jadi saya dulu pura-pura sakit aja. Padahal mas saya itu menyehatkan mata saya udah mau mati. Tidur cuma 2 jam 4 jam itu. Jadi sehari semalam rata-rata tidur 2 jam 4 jam ya. Iya segitu. Untuk yang anak biasa, kecuali dia ada dapuan-dapuan tertentu yang dia ini lebih banyak tidurnya, kayak koperasi mungkin ya. Terus sama dengan UKP itu tidurnya lebih enak. Teman saya ada, saya ajakin, dia nggak mau, katanya nanti ketahuan sama jin yang diketok sono. Waduh, berarti mitos gitunya kenceng. Iya, karena mitos itu kencang. Dia percaya dengan hal gitu, saya nggak percaya. Soalnya kalau seandainya memang itu ada jin pelapor gitu kan, itu dipercaya mana anak sana itu. Seandainya itu memang betul ada, pasti banyak yang kopral. Temen saya ajakin pura-pura sakit nggak mau, akhirnya dia malah kopral. Nah itu kopral itu apa gitu kopral? Kok Itu namanya? nggak tahu juga saya kenapa bisa ada di. Pokoknya nggak lulus Pak. Oh, nah, Nggak kalau lulus. nggak lulus itu disebutnya kopral ya. Benar. Berarti kalau yang lulus tuh jenderal gitu. Makanya emang aneh juga Enggak, definisi itu. padahal ini cuma di sana itu cuma tes bacaan sama kerja kan ya? Sama kerja-kerja itu Maksudnya- dikerjain bukan Nggak dibayar. Kalau kerja kan dibayar. Oh, gitu. Ya. Oh gitu. Oh, dikejar lagi. Oh, jadi sebenarnya kalau Namanya apa dalam ini, perbudakan spiritual. itu kalau kalah kan malah kan. Kita bakar ya. Udah nggak nyesel ya Mas Fahmi ya? Wah, jelas tidak nyesel. Dia lagi bilang nggak ada gunanya buat apa juga ya. Iya. Dulu itu seolah-olah apa? Kita itu berjihad di jalan Allah kan gitu Iya ya. kan keren habis sekolah, mondok, Iya. udah kan keren banget ya kan. Anak muda ya kan. Iya. Diceritakan Wah. seperti Ashabul Kahfi ya kan. Betul. Karena perubahan ini diawali oleh anak-anak muda ya kan. Beri saya 10 pemuda. Kan begini saya 10 pemuda untuk bakar di Jakarta. Cek darah. Beri saya 10 pemuda Kerawang akan guncangkan LDI Kerawang. Aduh. Kita di sini yang iya ya justru ini Mantap, pembakaran ijazah. Pembakaran ijazah besar-besaran. di sini yang bakar ini guyang ini orang yang dia yang belum nggak panas ya Orang di api kok kan. Aduh. bukan yang panas, nah kita ini ngebakar di depan api panas. Kalau mereka yang panas itu kan di dalam nih. Iya, ya. Nah, kiranya pembakaran ijazah Mas Fahmi sudah kita langsungkan. Memang produk-produk LDI itu layak untuk disobek-sobek dan dibakar, Dan dimusnahkan. dimusnahkan. Seandainya beat itu tertulis maka bisa juga dibakar. Iya, Nah, saya beat itu hanya lisan ya. lisan dan rahasia. Iya, tidak ada tulisan. Jadi hanya kebohongan. Ijazah tadi juga kita sudah rinci, mayoritas adalah kebohongan. Teks daerahan juga sama, ya. Produknya tidak ada penulisnya, tidak ada penanggung jawabnya. Himpunan sama, tidak ada penulisnya, ya, tidak ada penanggung jawabnya. Makalah cair pun yang ke dalam, yang cap kurma, itu tidak ada, tidak ada penulisnya, tidak ada penanggung jawabnya. Kiranya cukup sekian. Kita tutup. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون